Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Selvi akan menjelaskan tentang mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Jadi, spreadsheet itu sendiri merupakan tabel data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Spreadsheet itu sendiri banyak jenisnya. Jadi ini ada Lotus, One, Two, Three, Casespread, Star Office, Cold, Open Office, dan sebagainya yang bisa kalian baca sendiri, termasuk fungsi program spreadsheet itu sendiri. Nah, di sini Bu Selvi akan langsung menjelaskan tentang cara mengoperasikannya atau memulai spreadsheet itu sendiri menggunakan Microsoft Excel. Untuk kalian terserah menggunakan Microsoft Excel yang tahun berapa, 2007, 2010, 2013, atau 2016. Tapi pada Bu Selvi ini menggunakan Microsoft Excel 2010. Jadi yang pertama, pastikan dulu nih kalau di laptop kalian itu sudah terinstall Microsoft Excel. Kalau misalnya belum terinstall, silahkan diinstal terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk memudahkan, kalian bisa menambahkan shortcut di desktop. Nah, jadi bisa nanti tampil di sini atau di sini, ya kan? Caranya, kalau misalnya untuk tampilkan di sini, bentar Bu Selvi hilangkan terlebih dahulu. Kalian bisa search dulu tentang Microsoft Excel, kemudian kalian bisa klik kanan, di sini ada pintu taskbar. Nah, di sini tuh taskbar itu yang bawah ini ya. Ketika pintu taskbar dia akan muncul di sini. Kalau misalnya kalian ingin buat shortcut, bisa kalian di open file terlebih dahulu, kemudian kalian geser ke sini. Nah, dia akan muncul di desktop kalian yang tampilan di sini. Tapi kalau misalnya di bawah juga di sini, pilih salah satu aja, terserah kalian mau tampilkan di sini atau di sini. Ini hanya untuk memudahkan kalian nantinya. Oke, kalau misalnya sudah, kalian bisa buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang Excel sebelumnya, atau mungkin ada juga yang belum, gitu kan, yang baru kenal tentang Microsoft Excel. Oke, selanjutnya Bu Selvi akan menjelaskan tentang tampilan jendela awal Microsoft Excel ini. Kalau misalnya yang di PDF, ini menggunakan Microsoft Excel 2013, jadi mungkin ada beberapa yang berbeda, tapi intinya sama. Kemudian, nah di sini, ini Bu Selvi pakai yang 2010 ya. Di sini kalau misalnya yang di 2013 itu merupakan office button yang kalau diklik itu munculnya new, open, save, save as, dan sebagainya. Tapi kalau di Bu Selvi di 2010 itu munculnya ini restore, minimize, close, dan sebagainya ini. Kalau misalnya office buttonnya di 2010 ini yaitu yang di file. Nah, akan keluar perintah untuk save, save as, open, close, new, dan sebagainya. Itu ya perbedaannya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tab ribbon. Tab ribbon ini di baris ini yang isinya itu home, insert, page layout, ini formula, data, review, dan sebagainya. Jadi itu sudah digrupkan tersendiri. Oh, untuk home itu ini isinya, insert itu apa, dan sebagainya gitu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan hafal dengan sendirinya isinya dari masing-masing tab ribbon ini. Selanjutnya, di sini itu ada yang namanya grup. Jadi pada masing-masing
Tab ribbon itu ada grupnya. Oh, ini grupnya clipboard, ini grupnya font, ini alignment, number, style, cell, editing. Jadi setiap grup ini sudah dikelompokkan, namanya juga grup ya, sudah dikelompokkan sesuai dengan golongan perintahnya masing-masing. Seperti itu. Ini ya, kalau grup itu yang ini. Kemudian di sini itu ada yang namanya insert function. Insert function ini digunakan ketika kita ingin memasukkan rumus atau formula. Biasanya itu nanti ketika di pembelajaran selanjutnya kita sering menggunakan ini. Kita menggunakan max dan sebagainya. Nah, ini berisikan rumus-rumus ya. Kalau misalnya all itu semakin banyak, nanti ini ada pengelompokannya tersendiri. Nah, finansial ada, statistikal ada, dan sebagainya. Maaf, aku pencet. Selanjutnya yang di sini itu adalah formula bar. Formula bar itu untuk menuliskan isi dari sel atau menuliskan rumus. Misalnya, di sini Bu Selvi tulis angka 1, maka di sini keluarnya angka 1 juga. Bentar Bu Selvi gedein ini ya. Kalau misalnya Bu Selvi tulis ini angka 1, maka di sini akan muncul angka 1. Di sini Bu Selvi tulis angka 5, di sini juga muncul angka 5. Jadi formula bar itu untuk menulisnya. Kita bisa menuliskannya di sini, bukan di selnya. Misalnya kita ingin menambahkan sel 1 dan 5 ini. Dan ingat, setiap kali kita ingin memasukkan rumus pada Microsoft Excel ini harus diawali dengan tanda sama dengan. Apapun itu rumusnya. Misalnya kita akan menambahkan ya. Kita buka manual dulu. Nah, hasilnya sudah akan otomatis. Ketika ini dirubah, hasilnya juga akan berubah. Itu tentang insert function dan formula bar. Di sini itu juga ada yang namanya title bar. Title bar itu tempat untuk kita ketahui ini judulnya apa sih filenya gitu. Selanjutnya ada yang namanya quick access toolbar. Nah, quick access ini digunakan untuk perintah cepat. Kalau misalnya di sini Bu Selvi menambahkan print, jadi kita nggak perlu file dulu, kemudian print dan sebagainya. Langsung aja print ditampilkan di sini. Kemudian ada juga Bu Selvi tampilkan save as. Nah, munculnya ini itu berbeda-beda setiap komputer. Punya kalian pasti berbeda. Dan ini bisa diatur. Kita bisa kurangi dan bisa kita tambahkan. Ya. Misalnya, contoh, Bu Selvi akan menambahkan. Caranya gampang, itu tadi kan kita klik di ujungnya, kayak Bu Selvi ulangin dulu, kita klik di sini di ujungnya ini, kemudian kita pilih more comment. More comment itu berarti tampilan apa aja perintah yang ada di Excel ini. Nah, kan banyak nih populer comment di sini. Kalau misalnya semua kalian mau tampilkan, silahkan nih, banyak sekali ya kan. Oke, Bu Safi misalnya ingin menampilkan sesuai populer ya, misalnya ingin menampilkan kalkulator di sini. Bu Safi klik aja ini calculate-nya, kemudian kita klik add, dia akan masuk di sini. Ya, paham ya? Kalau misalnya kita ingin mengurangi, misalnya save as ini nggak bisa tampilin di situ, kita klik dulu mana yang mau di remove, kemudian baru kita klik remove, dia akan hilang sendirinya seperti itu. Oke.
Selanjutnya di sini ada perintah untuk membuat file baru. Gimana sih caranya kita untuk membuat file baru? Yang awal bisa kalian langsung buka Excel-nya ini, ya kan? Atau misal kalian sudah terbuka nih Excel-nya di sini, kalian ingin membuat file baru lagi. Kalian bisa klik file di sini, kalau di Busalvi di file ini, kemudian kalian klik new, maka di sini akan ada pilihan template-nya itu kalian pengennya seperti apa. Di sini ada schedule, statement, timesheet, dan sebagainya. Kalau yang sering kita gunakan atau yang kita pelajarin pada kelas 10 ini, kita gunakan blank workbook. Kita pilih, kemudian langsung create gitu. Jadi munculnya dua ini ya jadinya ya, book 1 and book 2. Selanjutnya kalau misalnya kita ingin menyimpan filenya, kita gunakan save as. Di sini kalian pilih dulu lokasi mana yang akan kalian tempat untuk menyimpannya. Misalnya di sini dokumen. Oke, kemudian kita namain latihan 1 misalnya. Kalian bisa save. Kalau save as itu bedanya dengan save. Kalau save as itu kita menyimpan dengan merubah nama titel dari file itu sendiri, nama filenya. Tapi kalau save, biasanya kalau kita udah buka, kemudian kita sudah nulis kan nih. Misalnya di sini kita sudah nulis dan sebagainya. Kemudian kita ingin save. Udah save, ya udah nge-save-nya di latihan 1 gitu. Tapi misalnya udah kita isikan lagi nih, misal di sini udah kita isikan lagi seperti ini. Oh, tapi file ini baru lagi misalnya. Kita bisa pilih file save as lagi. Tapi namanya latihan 2. Oke, di save. Ini kan pakai save as ya. Kita bisa merubah file name-nya, nama filenya. Oke, kita save lagi. Nah, di sini akan muncul latihan 2 bukan latihan 1. Ini Busalvi close dulu. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuka latihan 1, misalnya kita ingin membuka kedua file, latihan 1 dan latihan 2. Kita bisa pilih open di sini. Open, kemudian tadi Bu Safi kasih nama latihan 1 ya di sini. Di dokumen Bu Safi. Oke, klik open. Nah, jadi ini akan ada 2. Latihan 1 hanya 1 kolom ini yang terisi, latihan 2 ada 3 kolom yang terisi. Paham ya sampai di sini ya? Ini bisa kita kecilkan kalau misalnya kalian ingin membandingkan nanti. Nah, tuh dia ada bersebelahan. Di sini latihan 1 dan di sini latihan 2. Seperti ini. Misalnya kita ingin mengembalikan ke ukuran semula, kita tinggal klik aja ini maximize-nya. Tuh. Ini yang latihan 1, kemudian latihan 2-nya juga sudah di maximize gitu. Kemudian kita bisa tuliskan apa aja di sini, nanti itu akan Bu Safi jelaskan di pembelajaran selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya kita ingin menutup workbooknya ini, Excelnya, kita bisa langsung klik di sini ada close ya, tanda silang merah di pojok kanan atas. Kemudian di sini kita akan ditawarkan, do you want to save? Apakah kamu ingin menyimpan? Kalau misalnya kalian ingin simpan, kalian klik save. Kalau misalnya, oh enggak, tadi sudah saya simpan, kalian bisa klik don't save gitu. Misalnya Bu Salvi karena di sini ada perubahan lagi, Bu Salvi klik save gitu ya.
Kemudian di sini itu yang latihan 2. Oh, Bu Selvi juga ingin nutup yang latihan 1 misalnya. Oke, karena tidak ada perubahan biasanya langsung keluar ya kan? Nah, itu penjelasan dari materi di kegiatan pembelajaran 1 ini. Sudah Bu Selvi terangkan semua. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.